Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, waktu terus bergulir dan tanpa terasa sang waktu membawa kita untuk menghayati Minggu Advent yang pertama. Dalam Minggu Advent pertama ini, kita dituntun untuk terus menjadi pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan dalam penantian. Tema kita hari ini, penyelamatanmu sudah dekat. Mari bersama-sama kita berdiri, kita persiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita menyanyi dari pujian PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhimu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, secara khusus dalam menanti kedatangan-Mu, kami sering terjebak dengan hidup dalam pesta pora, kemeriahan, dan kemewahan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Walau dosamu merah, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Kristus, kau andalanku. Lukas 21 ayat 34 menjadi petunjuk hidup baru. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porah dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca secara berbalasan dari Mazmur 25, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita merespon dengan menyanyi Mazmur 25. Aku
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita dari yang pertama Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 20. Yang kedua dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Dan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami datang kepadamu dalam perayaan ibadah hari Minggu. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 20. Firman Tuhan berkata, perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terpilih dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin firman Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari
dan bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini dalam seluruh lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yaitu penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatanmu sudah dekat, batu mandapikmu, tu kalesuranmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan sebagai orang tua, bila anak kita tidak berada di rumah, pasti kita akan sibuk mencarinya. Kita pasti akan mencoba menghubunginya, di mana dia, kenapa belum pulang. Cepat pulang ya nak, jangan berlama-lama di luar. Karena banyak yang kita takutkan dan khawatirkan sebagai orang tua. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa kita sangat menyayangi, mengasihi, dan mencintai anak-anak kita. Sebagai orang tua yang baik, pastinya kita semua mengasihi anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Begitu pula dengan perihal kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan merupakan suatu bukti bahwa Ia sungguh mengasihi kita manusia yang hidup dalam penderitaan. Jadi Tuhan merasa perlu untuk mendatangi kita, menjumpai kita manusia yang berdosa ini melalui kedatangannya.
seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Dia mendatangi kita, dia mencari kita, dia mendapatkan kita. Saudara, bacaan utama kita hari ini Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33 menekankan tentang dua hal penting, yakni pertama, gambaran tentang kedatangan Tuhan yang dinyatakan dengan tanda alam yang dahsyat, serta sikap manusia pada saat tanda hari kedatangan Tuhan dinyatakan. Ada manusia yang percaya dengan menunjukkan sikap bangkit dan angkat muka. Tetapi ternyata ada pula sebagian besar manusia yang tidak percaya akan hal ini. Kedua, tentang pohon ara. Pohon ara menggambarkan manusia yang membutuhkan kemampuan membaca tanda-tanda hari Tuhan. Sebab jika mereka tidak mampu membaca tanda-tanda hari Tuhan, maka mereka harus ditebang. Saudara, inti dari bacaan utama kita hari ini mau mengatakan bahwa menjadi tantangan terbesar adalah ketika masih banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, apalagi kedatangan Tuhan. Sedangkan kehadiran Tuhan saja mereka ragukan. Bagaimana kedatangan Tuhan? Mereka mengira bahwa kedatangan Tuhan masih lama, masih jauh, membela apa? Padahal sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah dekat. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan kita katakan, masai siapa narampo tu puang Yesu. Tai nama tumba, ke umpok gobang mikik dosa. Masai siapa? Saudara, yang diminta dari kita umat percaya ialah mempercayai dan merespon dengan kesiapan kita menyambut Sang Penyelamat yang akan datang, yakni kerajaan Allah yang sudah dekat. Jangan sampai masaleo ki rampo tu puang Yesu na taepa anta sadia. Taepa ta siap. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang yang pertama, kedatangan Tuhan sebagai Sang Penyelamat adalah bukti kasih dan kesetiaannya kepada kita umatnya. Jadi jangan pernah kita meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara, justru kesetiaan kita manusia yang patut diragukan. Karena kita manusia terlalu sering meninggalkan Tuhan. Dan seringkali kita tidak setia dalam banyak hal. Jadi bukan Tuhan yang tidak setia, tapi kitalah manusia yang tidak setia. Terlalu banyak tidak setia dalam segala hal. Kedua, kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian. Kedatangan Tuhan sebagai wujud karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah kepastian. Bukan dongeng atau isapan jempol belaka, tapi sebuah kepastian. Ia telah menggenapi nubuat para nabi melalui kelahirannya di dunia ini
kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Pandemi COVID-19 yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini turut menjadi bagian dari kesuraman hidup yang melaluinya kita manusia diberi peringatan bahwa tanpa Tuhan Sang Penyelamat, manusia tidak punya daya untuk bertahan dan menyelamatkan dirinya, sebagaimana manusia juga tidak berdaya atas kuasa dosa yang mencengkeram hidupnya. Itu berarti tanpa Tuhan kita pasti binasa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ketiga, penyelamat sudah dekat sebagai penyempurnaan karya penyelamatan bagi dunia. Kedatangan Tuhan memang membuat banyak manusia merasa ngeri, takut, dan cemas. Itu disebabkan karena dosa kita manusia, sehingga kita merasa takut bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan Mesias dan Penyelamat, sebab tujuan akhir hidup kita bukanlah kematian dan kebinasaan, melainkan kehidupan baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keempat, penyelamatmu sudah dekat adalah berita sukacita bagi manusia yang berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana cara yang terbaik menyambut kedatangan penyelamat kita? Apakah dengan cara berpesta pora dengan berbagai kemeriahan dan kemewahan? Bukan, saudara. Tuhan menginginkan kita hidup bijaksana, bukan bertindak dungu dan bebal. Mari pertajam kepekaan kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Berdiam dirilah sejenak. Renungkan kehidupan kita selama 1 tahun ke belakang. Mari renungkan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Lalu akui dosa itu dan mari bertobat. Di minggu Advent yang pertama ini kita belajar berdamai pertama-tama dengan diri kita sendiri. Lalu berdamai dengan keluarga kita. Berdamai dengan semua orang, bahkan dengan alam sekitar kita. Mari jangan kita lengah, waspada dan berjaga-jagalah, karena penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh, teduhkan hati di hadapan Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua yang hadir pada saat ini. Kami diingatkan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu jangan sampai kami lengah, tapi kami harus waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Sebab ketika Engkau datang pada kali yang kedua nantinya, kami semua sudah siap menyambut Sang Penyelamat, menyambut Sang Mesias,
karena penyelamatan sesungguhnya sudah dekat. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai anak-anak muda dan belia, Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dari PKJ 146. mari kita
naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam beribadah di minggu pagi ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada. Firman-Mu yang telah kami renungkan, mengajar kami, mengingatkan kami, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu kami harus senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Dan kami senantiasa menantikan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dengan pasti bahwa Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Dan siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit Tuhan dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit, kami terus mendukung dalam doa anak-anak Tuhan, Oma Selin, Bapak Elias Pabianan, Saudara Agus Ambasalu, anak kekasih Satrio Ruba, Bapak Heber, dan yang tidak kami sebutkan namanya Tuhan, tapi Engkau tahu mereka sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Karena itu datanglah Engkau Tuhan, baikkan dokter yang tiada kelihatan menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Kami mendoakan semua majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bahkan pengurus OIG, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya kami tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami semua. Persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, terimalah persembahan kami supaya berkenan di hadapan hadirat-Mu, dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, bahkan segenap warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, dan dalam keseharian mereka Engkau menjaga dan mengasihi mereka semua. Pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai hari ini Tuhan, biarlah Engkau terus menjaga kami, mengingatkan kami supaya kami tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemanapun kami pergi, sehingga kami terhindar dari bahaya virus, dan kami senantiasa sehat, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdiri, kita melakukan kuperlukan Juru Selamat. Terima
Pergilah kamu dan percayalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan nyatakanlah sikap yang benar dalam menyambut kerajaan Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari pujian berkat kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan memberkati kita.